Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat YouTube? Pada video kali ini, saya akan coba berbagi sedikit pemahaman saya mengenai Microsoft Excel. Meski saat ini perkembangan teknologi sudah sangat canggih ya, terlebih kian terus dikembangkan teknologi AI yang membuat persaingan dan kompetensi di lingkup sumber daya manusia semakin sulit. Microsoft Excel ini masih sering dipergunakan di beberapa perusahaan sebagai aplikasi pengelola angka atau data. Jadi juga sangat penting untuk dikuasai oleh sobat YouTube sekalian, terutama bagi teman-teman yang masih di bangku sekolah, bisa dari sekolah menengah pertama, SMP, SMA, ataupun kuliah. Dan juga tidak kalah penting bagi teman-teman yang mungkin ingin mengupgrade kemampuan dalam Microsoft Excel-nya, dan ini bisa menjadi salah satu syarat ya jika kita sedang melamar pekerjaan yaitu menguasai Microsoft Excel. Microsoft Excel yang saya gunakan yang terinstall di device saya, ini saya menggunakan laptop ya. Jadi tampilan ini adalah tampilan yang ada di laptop ataupun di PC, bukan yang di handphone teman-teman. Ya, seperti ini tampilannya, ini versi 2019 ya. Banyak template yang bisa kita gunakan, namun untuk belajar Microsoft Excel dari awal ya, basicnya adalah menggunakan blank workbook dulu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi ini adalah lembar kerja Excel. Langkah pertama dalam memahami Microsoft Excel yaitu kita harus melihat komponen apa saja yang ada pada halaman lembar kerja Microsoft Excel ini. Oke, pada bagian paling atas terdapat 9 tab ya, mulai dari File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Ya, di masing-masing tab ini terdapat ribbon ya. Nah, ada beberapa ribbon yang disekat-sekat oleh garis ini. Di dalam ribbon ini ada tools yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dengan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, kita mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam Microsoft Excel atau tata cara penggunaannya. Pertama, ada yang disebut dengan kolom, teman-teman. Nah, kolom A, B, C, ini yang dilambangkan oleh abjad ya, sampai Z dan nanti ada AA dan seterusnya. Ini adalah kolom ya. Kita klik ini kolom A ya. Dari atas ke bawah ini kolom. Ini C, kita klik. Nah, ini adalah kolom, teman-teman. Lalu yang kedua, istilah baris. Nah, baris 1 ya, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Ini berjalan dari kiri ke kanan, ini disebutnya baris. Yang ketiga, ada istilah sel, teman-teman. Sel itu adalah pertemuan. Nah, ini kotak pertemuan antara kolom dan baris, ini disebutnya sel. Ya, ini adalah sel B2. Namanya bisa kita lihat di sini identitasnya ya, sel B2. Nah, ini sel yang tidak aktif, tapi kita sedang pilih kursor kita di sel tersebut. Kita bisa klik 2 kali di sel ini untuk mengaktifkan selnya agar kita bisa mengisinya dengan data kita. Ya, bisa berupa angka ya atau abjad di sini atau kalimat seperti itu, teman-teman. Sudah ada tadi kolom, sudah ada baris, sudah ada sel, dan yang selanjutnya adalah range, teman-teman. Nah, range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Nah, ini kita contohkan. Pertama, taruh kursor kita di sel A1 ya. Kita klik kiri, kita tahan, lalu kita blok 4 kotak ini ya, dari A1 sampai B2 ini disebutnya range, teman-teman ya. Nah, setelah memahami apa itu kolom, baris, sel, dan range, maka keseluruhan lembar kerja pada Microsoft Excel ini kita sebut sheet. Nah, sheet ini bisa kita tambahkan ya, jadi beberapa sheet. Ya, jadi semua tampilan ini, teman-teman, ini kita sebut sheet. Nah, ini sheet 1 ya. Jika kita ingin menambahkan lagi lembar pekerjaan kita hanya tinggal klik kanan, atau cara menambahkan sheet-nya adalah klik icon tanda plus ini ya. Akan menjadi 2 sheet ya. Setiap sheet ini bisa diisikan data yang berbeda.
Biasanya kalau di laporan keuangan, oh ini bulan Januari, ini Februari, itu bisa teman-teman, tergantung kebutuhannya saja. Dan sheet ini kita bisa rename, kita ubah namanya dengan cara klik kanan pada sheet, lalu kita ubah di menu rename. Nah, ini kita akan belajar untuk mengisi data yang sederhana terlebih dahulu. Ya, mungkin saya simulasikan adalah toko buah ya teman-teman. Berarti di sini ada jenis buahnya ya, atau stok buah lah. Nah, stok buah. Oke. Selanjutnya di sini ada, kita rename lagi ya, caranya sama. Ini ada harga buah. Oke. Nah, inilah hal mendasar yang perlu diketahui jika kita ingin belajar Microsoft Excel. Selanjutnya kita coba mengisi data ya, data sederhana yang tadi saya sampaikan. Kita akan mencoba membuat stok buah. Nah, kita tulis dulu nama toko buahnya di sini teman-teman. Toko buah segar selalu. Ya. Lalu di sini alamatnya Jalan Raya Jakarta. Kota Serang, Banten. Oke. Nomor handphone 08 ya sekian. Nah, kita akan membuat tabel ya. Di sini ada stok buah. Jadi kita tulis dulu di judul tabelnya sini ya. Paling atas nomor ya. Nah, untuk menggeser sel yang aktif kita bisa menggunakan tab ya pada keyboard kita. Nah, atau manual menggunakan mouse kita atau diklik di sebelah kanannya saja. Ya, ada nomor, lalu di sini ada nama buahnya. Oke, selanjutnya ada jumlah. Jumlah ini dalam kilogram ya. Nah, kita buat 10 data terlebih dahulu ya, teman-teman. 1, 2. Nah, secara otomatis membuat urutan nomor, nah, kita blok saja ya, angka 1 dan 2. Lalu kita geser kursornya ke bagian kanan bawah. Nah, jadi gini. Nah, ekornya sudah berubah seperti itu. Kita tahan, klik kiri, kita tarik ke bawah sampai angka yang kita inginkan. Nah, sekarang kita hanya buat 10 dulu. Oke. Lalu nama buah, nah, bebas saja ya. Boleh tuliskan di sini ada semangka, kita enter langsung ke bawah ya. Ada jeruk, kita enter lagi. Ada anggur, ada manggis, ada sawo, ada pir, ada apel, ada belimbing, lalu ada melon ya, ada mangga. Oke, mangga belum ada. Nah, ini jumlahnya bebas juga teman-teman, boleh berapa saja. Sini kita tulis 20 kilo, jeruk 30 kilo, anggurnya 15 kilo, manggisnya 20 kilo, sawonya 10 kilo, pirnya 20 kilo, apelnya 20 kilo, belimbingnya 15 kilo, melonnya 40 kilo, mangganya 40 kilo. Nah, sudah jadi ya. Jadi ini data stok buah. Kita akan merapikan dengan membuat garis tabelnya di sini teman-teman. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kursornya kita taruh ya di sel A4 pada bagian nomor. Boleh kita klik kiri, kita tahan lalu kita blok menjadi satu range seperti ini. Atau boleh menggunakan tombol di keyboard teman-teman. Nah, ini tombol pintasan. Bagaimana caranya? Kita letakkan Ctrl Shift lalu dengan tanda-tanda ya, tanda atas bawah kanan kiri yang di keyboard ya, diletaknya ada di kanan bawah. Kita tarik saja. Nah, satu kali klik kanan lalu satu kali klik bawah. Nah, ini bisa memblok ya dengan tombol pintasan di keyboard. Lalu kita pilih di sini di ribbon ya, pada tab home, ini tab home ada ribbon ini. Nah, ya untuk jenis font segala macamnya, kita pilih yang bottom border. Nah, kita klik lalu kita pilih all borders di sini. Nah, sudah jadi teman-teman. Dan ini supaya lebih rapi, kita buat supaya di rata tengah ya, maka kita blok dulu ya baris 1 kolom ABC, lalu kita merger and center.
Begitupun baris 2-nya sama, merger and center, baris 3-nya pun sama. Oke. Semua sudah jadi rata tengah, teman-teman. Ya. Dan ini supaya lebih bagus lagi, kita akan membuat tulisannya menjadi tebal. Kita blok dulu sampai di nomor dan nama buah serta jumlah kilogramnya. Bisa kita gunakan ribbon yang ada di sini, ya, icon B tebal ini, atau dengan istilahnya tombol pintasan Ctrl B. Kita klik di keyboard, ada tulisan CTRL di tombol kiri paling bawah dan huruf B secara bersamaan. Itu sudah menjadi tombol pintasan untuk membuat data kita menjadi huruf tebal, ya, bold seperti itu. Lalu kita akan merapikan, mengedit, teman-teman. Di sini ada nama buah, ini hanya hilang. Bagaimana supaya terlihat? Kita bisa gunakan cara manual, kita tarik, ya. Di sini di kolom B, di baris kolom B ini ada garis ini, ya. Kita arahkan kursor kita seperti ini. Kita tahan, ya, klik kiri, kita geser ke kanan. Seperti itu. Ya, kolom C juga sama, bisa, atau dengan cara double klik. Ini double klik istilahnya. Kita geser seperti ini double klik. Dia akan otomatis, ya. Dan yang nomor juga kolom A, double klik saja. Dia akan otomatis menyesuaikan kolomnya dengan isi dari data yang kita punya. Ya. Lalu ada jumlah di sini ada di rata kanan, ya. Kita klik kolom C ini agar kita jadikan rata tengah, ada di sini di ribbon, ya, pada tab home juga sama. Kita buat rata tengah, seperti itu, ya. Ini sudah jadi datanya, teman-teman, ya, sudah cukup rapi. Ini yang tulisan Bantennya juga belum terlihat, ya. Oke, kita buat lagi agak besar. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, teman-teman, untuk di video pertama ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, komen, jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik. Dan saya coba akan membuatkan lagi tutorial lanjutan dari belajar Microsoft Excel betul-betul bagi pemula atau basicnya, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.